Aku baru saja putus dengan pacarku karena memang ini jalan yang terbaik yang diberikan Tuhan. Dia bernama Lisa, orangnya cantik, bak bidadari. Banyak sekali cowok yang ngejar-ngejar dia, tapi akulah yang dipilih olehnya. Dulu teman-temanku pada iri karena aku yang bisa mendapatkan cintanya Lisa. Bahkan ada yang usil menginginkan aku dan Lisa lekas putus. Tapi aku dan Lisa malah semakin lengket seperti perangko. Hampir setiap hari aku dan Lisa selalu bersama. Itu semakin membuat mereka iri. Aku dan Lisa telah berjanji untuk saling setia, apapun yang terjadi. Hari-hari kita jalani penuh keceriaan dan kebahagiaan. Hingga akhirnya kejadian itu tiba. Aku diberitahu kalau Lisa akan dijodohkan dengan anak teman bapaknya. Mendengar kabar itu aku kaget sekali. Langsung saja aku temuin Lisa untuk mengingatkan janji yang dulu pernah terucap. Tapi Lisa tak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak ingin melawan perintah orang tuanya. Aku juga tak bisa memaksakan kehendakku. Dan aku pun harus mengikhlaskan Lisa untuk orang lain. Itulah sedikit kisahku dengan mantan pacarku Lisa. Sekarang aku sudah bisa move on dari dia. Dan aku akan mencari pengganti dirinya. Oh ya, aku mempunyai seorang tetangga. Dia bernama Siska. Walaupun sudah punya 2 anak, tetapi aura kecantikannya membuatku terpana. Apalagi dia pintar merawat dirinya. Perkenalkan, namaku Paul. Umurku 22 tahun. Aku bekerja di salah satu perusahaan di bagian gudang. Aku baru saja putus dengan pacarku. Biasalah, namanya juga masih muda. Seringlah kalau masalah putus seperti ini. Setelah Senin sampai Jumat aku bekerja, tibalah pada hari Sabtu waktunya aku libur. Semua waktu libur kuhabiskan bermalas-malasan saja di rumah. Mungkin beda cerita apabila aku masih belum putus sama pacarku. Pastinya dia menjemputku untuk jalan-jalan mulai pagi hingga sore. Tapi sekarang aku jomblo. Seperti biasa, aku duduk di teras rumahku dengan segelas kopi buatanku sambil bersantai buka Instagram. Tak lama kemudian pandanganku tertuju pada sebuah rumah di depanku. Ada sesosok wanita sedang menyapu halaman. Rupanya dia adalah Mbak Siska. Dia sudah bersuami dan mempunyai 2 anak. Tapi pagi itu dia terlihat beda, sangat cantik sekali. Iseng-iseng ku tegur dia. Rajin banget Mbak Siska, pagi-pagi gini. Paul, iya dong, ini efek suami berangkat kerja luar kota, jadi sempat beres-beres rumah. Kalau ada suami ya nggak sempet, soalnya ngurus suami, candanya. Memang Om kemana Mbak? Kerjalah dia, emang mau ngapain? Oh iya ya, suaminya Mbak kan orang tambang ya. Paul, Mbak tinggal dulu ke dalam ya. Mbak mau masak. Oh iya Mbak, silahkan. Saat Mbak Siska berjalan ke dalam, betapa indahnya pemandangan yang saya lihat saat dia berjalan. Putih bersih pula. Pokoknya mantul deh tetanggaku yang satu ini. Mungkin jika kalian melihatnya, pasti berpendapat sama denganku.
Keesokan harinya di hari Minggu, kebetulan aku masih libur. Pagi-pagi sekali, aku sudah duduk di teras rumahku menunggu Mbak Siska keluar. Beberapa saat kemudian, akhirnya Mbak Siska muncul dengan penampilan lebih berani dari kemarin. Itu membuat otakku menjadi tidak tenang. Apalagi ditambah aku jomblo, membuat suasana hati gampang sekali goyah. Apalagi Mbak Siska itu orangnya supel dan belak-belakan kalau ngomong, membuatku cepat akrab dengannya. Di saat malam harinya, aku kembali duduk di teras sambil memperhatikan ke arah rumah Mbak Siska yang sangat sepi sekali. Tiba-tiba saja Mbak Siska keluar dan duduk di kursi kaki limanya. Wah, kebetulan sekali nih. Aku jalan melewati rumahnya, pura-pura tidak melihatnya. Beberapa langkah melewati rumahnya, terdengar suara teriakan Mbak Siska. "Hai Paul, sombong amat, jalan gak lihat-lihat. Mau kemana dirimu?" Ada Mbak Siska toh. "Maaf Mbak, saya nggak lihat. Ini saya mau beli kopi Mbak, stok sudah habis." "Oh alah, sudah ngopi di rumah Mbak aja. Suami belum datang, anak-anak juga tidur di tempat neneknya." Tanpa basa-basi, aku mengiyakan saja. Memang itu yang kuharapkan sebenarnya. Akhirnya aku ngopi di rumah Mbak Siska. Kami sambil bercerita tentang masalah pribadi hingga yang lebih berani lagi. Mbak Siska bercerita banyak tentang suaminya yang kurang dalam urusan gituan. Tapi kalau urusan uang, suaminya memang nomor satu. Lalu sedikit demi sedikit aku mulai membuat Mbak Siska jatuh hati padaku. Emang dasarnya orangnya supel, jadi tidak terlalu sulit buatku untuk mendekatinya. Tak terasa kita ngobrol sudah sampai jam 11 malam. Mbak Siska menawarkanku untuk masuk karena hujan mulai turun. Sesampainya di ruang tamu, Mbak Siska yang memulai semua ini. Aku hanya mengikuti perintahnya saja. Memang rezekiku malam ini. Setengah jam kemudian, Mbak Siska salut padaku. Apa yang dia cari selama ini ternyata ada pada diriku. Belum pernah dia dapatkan ini saat bersama suaminya. Semenjak kejadian itu, aku dan Mbak Siska sering bersama.